Mbak Yu di salah satu mall itu juga menyatakan tidak pernah meminta maaf pada Nikita Mirzani. Tiba-tiba ada kilat yang dia lihat ke arah air kilatnya, Mas. Dan setelah itu dia juga mendengar dentuman. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gua Fatan, Gua Aristo. Seperti biasa, kita akan membahas 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Di antaranya berita tentang, ya ada kabar duka sih Mas, kebanyakan. Soal pesawat jatuh yang di perairan Kepulauan Seribu. Dan satu lagi soal kabar dukanya Syekh Ali Jaber yang wafat pada hari ini. Iya, pada pekan ini. Selengkapnya di reactionjpnn.com. Nah, berita terpopuler kelima pada pekan ini datang dari perkelahian antara Mbak Yu dengan Nikita Mirzani. Mbak Yu ini peramal ya? Peramal. Jadi dia yang populer gara-gara meramalkan pesawat yang Sriwijaya Air itu jatuh. Dia jadi populer gara-gara itu. Pada tahun lalu dia pernah meramalkan. Nah, Nikita Mirzani ini menyampaikan bahwa dia nggak percaya dengan Mbak Yu. Ramalannya Mbak Yu. Karena dulu pernah ada pengalaman Nikita Mirzani ini diramal. Dan nggak tepat. Tapi menurut Nikita Mirzani tidak tepat. Dan kemudian Nikita Mirzani menyatakan kalau pernah memarahi atau memaki-maki Mbak Yu. Dan bertemu di salah satu mall di Jakarta juga memarahi lagi, dan Mbak Yu dikatakan Nikita Mirzani meminta maaf. Nah, di sini Mbak Yu mengklarifikasi hal itu. Dia bilang Nikita ya. mengklarifikasi Mbak Yu merasa tidak ada ramalan dia itu salah. Gitu. Kemudian tidak ada juga klaim dari Nikita Mirzani dia memaki-maki. Dan Mbak Yu di salah satu mall itu juga menyatakan tidak pernah meminta maaf pada Nikita Mirzani. Jadi saling sengketa pendapat di antara kedua pihak ini. Sama kayak waktu polisi sama IP dulu ya, sengketa pendapat ya. Ini lewat mana nih? Kalau mereka kan ke Komnas HAM. Nah, mereka ini apa nih kalau sengketa pendapat? Ini kalau urusan sama Nikita Mirzani kemana-mana ya? Ada aja disengketakan ya? Bener. Tapi kalau dari ininya Nikita itu ada video atau apa memperkuat ininya, atau dari kalau Mbak Yu ini menyampaikan ada video dokumentasi bahwa pada saat pertemuan itu nggak ada itu maki-makian atau bertengkar, baik-baik aja gitu loh. Disertai videonya ya. Ya jadi bisa dilihat sendiri lah, dan para netizen juga bisa menyimpulkan jadinya dengan adanya video yang dikasih Mbak Yu ya. Sama Mbak Yu itu. Dan berita ini menjadi yang terpopuler ya pada enggak terpopuler 5. Terpopuler kelima ya pada pekan ini ya. Bisa dibacakan nih komentar netizen ini gimana nih. Dari Kasman, semua orang kayaknya. Maksudnya orang kali ya. Semua Semua orang menurut saya asalnya dari Allah, maka dari itu kita hormati kemampuan orang lain. Ilmu Allah itu banyak, makanya kita belajar ilmu Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Semua orang pasti bisa asal mau belajar. Tapi kita jangan percaya selain Allah. Saya aja nggak percaya sama diri saya sendiri, takut musyrik. Mbak Yu orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Ya kita hargai maksudnya pendapatnya. Yang orang bisa, kita belum tentu bisa. Bener. Dia percaya dengan dirinya sendiri ya. Keren juga nih Kasman nih. Boleh. Gimana gitu? Dia nggak percaya sama diri dia, apalagi Tuhan ya. Tapi udahlah, kita biarkan dia dengan pikiran dan pernyataannya. Kita melompat kepada netizen atas nama Heri Krisbiantoro. Kayak nama produser kita nih. Ini Biantoro. Ini dari aplikasi JPNN. Dia bilang, betul menerawang bukan untuk mendiskreditkan manusia, tapi kita harus mawas diri dekat padanya. Jangan sok-lah, ingat hidup hanya sekali, manfaatkanlah dengan ibadah dan sesama. Mantap. Tapi sebenarnya ramalannya apa ya Mas? Iya waktu itu yang nggak bener. Mungkin meramal kalau Nikita Mirzani pada saat itu melepas hijabnya lagi.
Oh, jadi meramal. Mungkin ya itu ya. Saya sekilas agak baca-baca juga itu. Iya, cuman ya kayak kalaupun benar nggak terbukti yang sebaiknya juga responnya nggak perlu ini juga sih. Yang marah-marah atau apa yang seperti klaim ini kita ya. Ya santai-santai aja lah kalau namanya ramalan sih. Benar. Berita terpopuler keempat di jpnn.com pada pekan ini sedikit kabar yang bisa dibilang yang menyentak lah. Karena pendakwah Syekh Ali Jaber tutup usia, meninggal dunia pada 14 Januari 2021. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi raji'un. beliau meninggal di RS Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi beliau ini dirawat di sana karena sebelumnya sempat positif COVID, tetapi saat meninggal almarhum sudah dinyatakan negatif COVID, dan kabar ini pun kabar duka dari wafatnya Syekh Ali Jaber juga dikonfirmasi oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan Ustadz Yusuf Mansur juga merasa kehilangan karena Ustadz Yusuf Mansur menganggap Syekh Ali Jaber sebagai adik, sahabat, bahkan dia menganggap Syekh Ali Jaber ini sebagai guru kadang Mas. Walaupun merasa adik tapi juga merasa Syekh Ali Jaber ini dianggap Ustadz Yusuf Mansur sebagai guru karena sering bertanya katanya Mas. Sering memberi ilmu lah ya. Jadi sering memberi ilmu Syekh Ali Jaber ke Ustadz Yusuf Mansur. Lah pokoknya intinya kalau menurut Ustadz Yusuf Mansur banyaklah kenangan-kenangan yang baik ya, terutama ya ditinggalkan oleh pendiam gitu Mas. Tapi emang sih kalau Syekh Ali Jaber ini banyak orang menganggap ulama yang moderat yang selalu memberikan dakwah-dakwah persatuan yang menyejukkan, benar nggak Mas? Ya, dan itu juga tadi juga dibilang sama Menko Polhukam Mahfud MD yang dia bilang kalau Syekh Ali Jaber juga ini guru pendakwah yang guru juga yang dibilang kalau Mahfud itu bilangnya penyambung lidah antara umat dan pemerintah kalau katanya. Jadi pendakwah yang mempersatukan lah katanya. Benar. Menko Polhukam Mahfud MD. Dan banyak juga pada tempo dulu itu kan dia pernah mendapat insiden ditusuk itu kan. Walaupun yang lukanya tangannya. Tapi ya itulah, kita kepergian lah istilah Indonesia, kehilangan seorang ulama yang santun dan membawa pesan-pesan persatuan itu. Ya mudah-mudahan ya niatnya dia terkait persatuan ini bisa diteruskan lah ya. Benar. Cita-citanya beliau untuk persatuan antara umat bisa diteruskan oleh ulama-ulama lain. Termasuk kita juga kali ya Mas. Benar. Yang ada di sini juga bisa. Amin. Cita-cita beliau. Amin. Ini juga banyak komentar Mas dari para netizen di JPNN. Mungkin bisa kita bacakan apa aja pesan-pesan netizen kita terhadap almarhum. Salah satunya datang pesannya dari Aris Munandar. Dibilang subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa wa'fu anhu wa jannatu waswahum. Salah seorang penyampai haqqo risalah mutiara rahmatan lil alamin di dalam Islam telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Al-Fatihah. Dia mengajak untuk mengucap surat Al-Fatihah ya. Ya barangkali kalau untuk para viewers di JPNN yang berkenan juga untuk turut mendoakan ya, beliau, benar. Tapi rata-rata nih netizen saya lihat kebanyakan mendoakan semoga husnul khotimah dan tenang lah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Tapi ada juga nih komentarnya atas nama Erwin Edward di aplikasi jpnn.com. Dia bilang belum terlalu tua, sekitar 45 tahun, sama seperti saya, dia bilang kayak gitu. Umur 45 tahun kalau menurut Erwin. Tapi ya namanya lagi pandemi begini ya. Kemudian kan banyak lah orang namanya juga udah rahasia Allah, benar nggak Mas? Ya kita doakan lah yang beliau mendapat tempat terbaik lah di sisi.
Lalu berita terpopuler ketiga di JPNN pada pekan ini datang dari pernyataan Kasat Lantas Polres Semarang AKP Adil Aristo. Jadi AKP Adil Aristo ini AKP ya? Aristo. 3 dong, balok saya nih. Kasat Lantas juga nih. Abis ini saya mau tugas. Tapi nggak cocok Kasat Lantas. Jadinya? Soalnya berewokan. Cocoknya apa? Ini jatan ras. Oh, gua kira pelaku kriminal ya mas. Ya, jadi AKP Aristo ini mengungkapkan kondisi supir Caca Sherly, inisial KU. Okay. Jadi supir Caca itu disampaikan oleh AKP Aristo sebenarnya tidak ada luka fisik yang berarti, yang ada setelah dia kejadian hanya ya? trauma aja. Jadi pernah dirawat ke rumah sakit dan itu untuk memulihkan traumanya itu. Dan AKP Aristo mengatakan bahwa saat ini supir Caca itu inisial KU sudah di Polres, ditahan di Polres Semarang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2018. Cuma ini jatuhnya juga menyangkut tentang berita duka lagi ya mas ya. Karena dari kejadian ini kita tahu Caca Sherly meninggal ya mas setelah. Cuma dia meninggal setelah sehari setelahnya ya. Sehari setelahnya. Pada saat pada awal Januari lalu itu. Jadi KU ini ditetapkan tersangka karena melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Itu menyebabkan lalai yang menyebabkan kematian. Jadi menurut AKP Aristo. Tapi saya ngeliat dan jadi menurut AKP Aristo itu jangan minta arahan aja mas. Si inisial KU itu membawa kendaraan melebihi batas kecepatan. Jadi di batas di tol Bawen itu yang disarankan adalah kecepatan paling maksimal itu 80 km per jam. Nah si KU ini membawa kendaraan antara 80 km sampai 100 km per jam. Termasuk. Dan pada saat itu saat hujan. Nah karena itu dia menganggap bahwa dengan kecepatan secepat itu tidak bisa melakukan pengereman yang maksimal, sehingga membuat terpelintir dan menabrak U-turn itu menurut AKP Aristo. Tapi saya ngeliat foto dari mobil yang dikendarai KU yang juga ditumpangi Caca Sherly ini, ringseknya ini lah ya. Iya, kayak hilang udah belakang. Iya, jadi parah sih memang saya ngelihatnya. Dan ini juga sih kesian juga dengan Caca Sherly, apalagi yang kemarin juga kan yang ada kabar Caca juga katanya yang dibilangnya lagi kesusahan itu loh, yang kemarin berita pada pekan lalu juga bilang kan. Tapi mungkin juga buat masyarakat bisa lah mengambil hikmah dari insiden ini, jangan pernah membawa kendaraan terlalu cepat. Iya, walaupun dalam keadaan kosong tapi memang ya nggak tahu juga ini biar cepat-cepat mereka mau apa juga ya, ngejar apa ya? Apa memang lagi ada kerjaan sehingga disuruh cepet gitu kan? Ya walaupun memang itu kelalaian ya. Ya walaupun karena kan ada batas maksimum, dan kalau memang mau mengejar waktu, kalau bisa ya lebih ini sih ya prepare waktu ya kayaknya. Jadi lebih awal ya. Setiap rambu-rambu itu polisi udah dan ahli jalan udah pasti merumuskan ini yang bisa membuat selamat lah gitu. Nah di kondisi KU ini banyak juga yang komentar nih netizen. Oke mas, saya bacakan ya mas ya. Aplikasi jpnn.com. Wah ini komentarnya cukup panjang nih mas. Dari Fata Morgana. Dia bilang ada beberapa mobil yang berjalan beriringan di jalan tol dalam kondisi hujan. Tiba-tiba ada yang paling depan mengerem mendadak dengan sebab yang jelas. Mobilnya kabur, yang belakang jarak terlalu dekat. Akhirnya semua pada kaget. Refleks mengerem, juga sempat juga ada yang menabrak. Nih komentarnya masih panjang dan saya kira ini bisa satu berita. Selengkapnya lihat di aplikasi mobile JPNN. Nah, lanjut mas, komentar yang lain. Ada juga nih komentar atas nama A Jajang W Mahri di aplikasi jpnn.com.
Dia bilang kesalahan selalu ditimpakan ke supir, padahal bisa jadi karena salah konstruksi jalan, rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Wow, dia mengkritisi bukan supir. Ya, ini ya tempat apa memang udah ada semacam segini 70 km per jam apa ada nggak? Dia menyoroti seperti itu ya? Iya, atau jalannya bergelombang. Marka-markanya jelas nggak? Tapi memang ya ada logis juga sih. Kan? Ya sampai ada gelombang-gelombang itu kan. Iya, benar. Polisi harus satu wika atau juga termasuk ini nggak sih kalau jalan berpasir itu bisa nggak sih? Kayak jalan tol yang berpasir kan itu juga. Iya benar, jangan licin kan? Nggak kelihatan aspalnya, di atasnya gurun pasir gitu. Iya kan licin. Iya licin kan. Apa kalau ngerem kan bisa pleset. Bahaya iya. Nah, berita terpopuler kedua datang dari komisioner KPAI, Siti Hikmawati. Jadi, kenapa dia, Mas? Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Siti yang membatalkan yang dulu di ini ya. Jokowi menghentikan Siti dipecat dari ya? komisioner KPAI. Pernyataan itu datang dari pengacara Siti. Menurut dia, dalam putusan pengadilan, Siti tidak bersalah dan mengabulkan gugatan Siti atas keputusan Presiden yang memecat Siti. Putusan itu diputuskan pada tanggal 24 April 2020. Oh, udah lumayan ini. Udah lama ya. Nah, dalam putusan itu majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut dalam hal ini Presiden keputusan Presiden itu dan merehabilitasi serta memulihkan hak Siti dalam kedudukannya seperti keadaan semula. Jadi Bu Siti ini yang sempat dipecat berarti dengan putusan ini kembali lagi sebagai komisioner KPAI ya? Sama kayak dulu ada komisioner KPU dipecat. Oh iya. Bukan. Aduh, siapa sih? Evi. Iya, Evi. Bu Evi Novita. Nah, Faisal Sehmana, pengacara Siti, mengatakan putusan PT UN membuktikan PN-nya tidak bersalah dan berkompeten sebagai komisioner KPAI. Dia mengharapkan juga nih Presiden Jokowi segera melaksanakan putusan tersebut. Dia juga mengutarakan bahwa sebenarnya sih bukan kali ini aja keputusan Presiden itu dianulir oleh pengadilan, sudah banyak. Bukan barang baru lah ya. Dalam putusan itu menurut pengacara Siti, Presiden Jokowi melanggar undang-undang dalam menerbitkan keputusannya karena Pak Jokowi dalam mengambil keputusan itu tidak mendapat atau tidak berkomunikasi lebih dahulu dengan DPR. Jadi ketika memecat keputusannya tanpa persetujuan melalui eksekutif aja ya. Jadi nggak ada lembaga legislatif di situ dilibatkan ya. Sehingga keputusan itu dianggap sebagai kesalahan. Harusnya kalau menurut dia sih Presiden melaksanakan putusan PT UN itu, pengacara meyakini bahwa Presiden itu sebagai warga yang taat hukum. Oh, jadi setelah putusan Presiden diyakini pengacara akan melaksanakan putusan PT UN ya. Ini buat mengingat kembali nih Bu Siti ini yang dulu pernah menyampaikan pernyataan kontroversial itu bahwa yang berenang itu ya. Perempuan berenang bisa hamil. Karena itu sperma mungkin ada di kolam terus masuk. Ya itu memang sempat ramai itu dikomentarin banyak pihak dan Bu Siti sempat ngerasa kayak dihakimi juga kan waktu itu. Termasuk waktu itu komentar saya ingat itu dari Dokter Boyke kan. Yang dia juga kan sebagai dokter seksual. Seksual. Ya inilah dokter seksual ya. Seksolog lah pokoknya lah. Jadi Dokter Boyke waktu itu sih bilangnya kalau wanita berenang itu tidak bisa terangsang gitu kan? Ya enggak, jadi ketika berenang dan ada penetrasi atau saat berenang wanita tuh nggak bisa hamil katanya. Dan ketika ada sperma yang keluar dari saat di kolam renang, kalau kata Dokter Boyke itu spermanya sudah mati di dalam air, jadi nggak mungkin bisa ke rahim wanita kalau. Tapi kan Bu Siti bilang juga kalau kalau wanita itu berenang pada saat masa subur, kan ada catatan masa subur. Nggak tahu juga sih ya. Secara kita medis sih belum, kayaknya belum pernah baca kajian ilmiah yang begini-begini.
Ya makanya nggak paham sih. Makanya lebih berdebatkan secara ilmiah juga, jangan secara politis benar. Iya, jadi jangan terlalu, ya sebenarnya sih nggak terlalu, jangan menghakimi sih sebenarnya ya. Kalau memang ada seperti itu ya kan bener kajiannya harus ilmiah lagi. Disimpan 1000 perempuan yang lagi subur, terus ada sperma Ada sperma di situ taruh gitu kan. Ada nggak misalkan yang terus diuji mungkin 5 kali biar iya, hasilnya jelas. Kan iya, ilmiah. benar Ya, ilmiah. tapi Jadi ini konkret secara gitu. ilmiah. Jadi tidak menghakimi di awal gitu ya. Benar. Jadi ilmiah gitu kan. Iya, benar. Tapi dari itu mending saya bacain ini aja ya Mas ya, komentar terhadap berita ini yang jadi terpopuler kedua ya di jpnn.com pada pekan ini. Komentarnya dari AHD Zainuddin. Dia bilang kalau keputusan itu dapat dikalahkan, berarti lawan dari pihak yang memutuskan tidak jeli terhadap suatu persoalan. Suatu keputusan jangan didasari dengan sikap emosional, justru harus proporsional dari kacamata hukum. Ya, dia lebih menekankan ke sisi hukum ya. Yang terkait itu lagi tuh yang tadi dibilang putusan pengadilan yang harus melibatkan legislatif ya ketika memecat komisioner ya, itu barangkali skip kali atau apa ya, atau melihat udah ramai gitu Bu Siti yang terkesan waktu itu dihakimi, jadi langsung dipecat barangkali ya, saya juga kurang paham. Ini ada juga nih komentar selanjutnya atas nama Mern di aplikasi jpnn.com. Teman saya menikah sudah berapa tahun menikah nggak hamil-hamil. Apakah perlu saya suruh mereka berenang berdua di kolam renang biar bisa hamil? Biar saya percaya maksudnya. Soalnya nggak pernah ada bukti, atau mungkin ibu ini pernah mengalami seperti itu. Maaf, sebagai rakyat biasa belum paham sedalam itu. Itu menarik sih, jadi ilmiah kan itu tantangan media. Iya, jadi jangan dibuktikan kan? Gue punya temen juga nih ya. Mungkin dia punya pacarnya terus hamil di luar nikah. Ya kita nggak tahu itu benar hamil gara-gara pacarnya atau gara-gara berenang. Ya, benar. Ya, ya kalau itu kan bisa dilihat juga Mas. enggak. Iya. Ini harus dibuktikan secara ilmiah dong. Iya, tapi kan ntar ketika hamil bisa dicek juga DNA-nya. Kalau bukan DNA-nya, iya. pasangannya gimana? Ya kita nggak tahu juga kalau dia di kosan. Yang terjadi lah. Berita terpopuler pertama di jpnn.com pada pekan ini masih menyangkut berita duka Mas. Jadi masih terkait dengan insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Jadi antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Jadi pesawat ini jatuh. Nah, di berita ini yang terpopuler di pekan ini di JPNN terkait cerita dari seorang nelayan Mas yang yang menjadi saksi dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang menghujam ke perairan. Jadi nelayan itu bernama Hendrik Mulyadi yang dia bilang dia saat itu sedang melaut, ingin mencari apa namanya rajungan kalau dibilang Pak Hendrik ini. Rajungan itu semacam ini sih, apa? Kepiting ya? sih. Kepiting bukan sih? Bukan. Ya itulah pokoknya. Dia jadi niatnya itu mau mencari rajungan di perairan Kepulauan Seribu. Cuma belum sampai dia beraktivitas mengambil rajungan, dia saat itu bertiga dengan rekannya. Berarti dua rekannya dengan dia bertiga. Iya, totalnya bertiga. Dengan rekannya yang berdua, dia bilang saat itu dia sedang mengambil alat penangkap rajungan. Jadi belum sampai ngambil rajungannya Mas. Masih belum sampai ke tengah lah, ke tengah banget. Jadi dia bilang ketika lagi mempersiapkan diri lah, dia bilang tiba-tiba ada kilat yang dia lihat ke arah air kilatnya Mas. Dan setelah itu dia juga mendengar dentuman. Iya, dentuman keras menurut Pak Hendrik. Jadi setelah dentuman keras bahkan dia bilang juga ada gelombang air, dan itu sempat membuat dia sampai sekarang dia sih merasanya shock gitu Mas. Jadi setelah ada dentuman keras, gelombang tinggi gitu. Terus menghantam kapalnya. Untungnya memang Pak Hendrik ini dan bersama rekannya dalam keadaan selamat ya.
Cuma dia mengalami shock aja karena peristiwa tersebut. Karena kan di bagian terpisah ada juga tuh TNI AL menemukan dua nelayan terdampar di laut, yang satu udah meninggal. Kemarin Iya yang ya. Ya kalau dari Pak Hendrik ini sendiri, alhamdulillah dia Selamat. dalam keadaan selamat. Dan Ya paling. kapalnya tidak terjadi apa-apa. Iya, dan kapalnya juga aman. Nah setelah rangkaian itu, Pak Hendrik bilang rangkaian peristiwa itu mulai dari kilat terlihat sampai dentuman keras dan terus gelombang itu sekitar 2 menitan lah mas kejadiannya. Dan dia saat itu merasa ini bukan awalnya jadi bukan ngerasa pesawat jatuh, jadi dia mikirnya itu kayak malah bukan mas, dia bilangnya semacam ada bom, dia bilang. Iya, dia mikir bom yang jatuh atau apa gitu kan. Jadi dia berpikir ke arah sana, jadi nggak yang ini pesawat jatuh nih atau apa. Tapi dia nggak mau mendekat ke titik itu karena barangkali yang merasa khawatir itu karena ada dikhawatirkan bom kan atau apa. Dan sampai saat ini Pak Mulyadi mengaku trauma kembali ke laut. Iya, masih trauma ya. Benar. Nah, di ini juga banyak komentar soal kesaksian Pak Mulyadi. Siap, saya bacakan ya mas ya. Satu diantaranya yang berkomentar ini Syam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seluruh penumpangnya semoga syahid, ini musibah. Taklah kita saling salahkan, tak ada satupun yang tahu bahwa pesawat akan jatuh. Dia lebih menyoroti soal ini ya mas ya, tragedi pesawat jatuhnya. Karena memang cerita Pak Hendrik ini berkaitan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya, yang membawa banyak penumpang, hampir 50-an lebih lah kalau nggak salah itu penumpang dibawa saat itu sama Sriwijaya Air. Terus ada juga komentar atas nama Munjamil di aplikasi jpnn.com. Dia bilang mudah-mudahan black box-nya bisa segera diangkat ke atas dan rekamannya didengarkan di muka umum biar transparan apa penyebabnya. Ya, jadi dia bilang black box ya. Ya sampai rekaman ini black box-nya dari Sriwijaya Air yang voice flight data recorder ini udah ditemukan sampai kita rekaman video ini ya. Yang belum ditemukan ini CFR. Cockpit itu ya? Iya, cockpit voice recorder. Berarti ada black box itu ada beberapa bagian. Baru didapatkan hanya bagian yang CFR yang belum. Itu. Yang seharusnya sebenarnya sih ini mas. Jadi FDR itu dan CFR dan black box ya satu bagian, cuma memang terpisah. Kita juga nggak tahu ini kejadian jatuhnya seperti apa, barangkali keras sampai itu terpisah. Ya semoga juga kerja tim SAR ya bisa mulai dari menemukan black box sampai semua korban lah. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Dan pada kesempatan ini, Mas, kita mengenalkan kepada netizen produk channel YouTube JPNN, yaitu JPNN Music. Mantap. Apa itu JPNN Music? Hai kawan, ayo dangdutan, bareng-bareng berdenjang dan bergoyang, lepaskan bebanmu dan nikmati musiknya, semua akan dangdut pada waktunya. Temukan kejutan baru di channel YouTube JPNN Musik dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube-nya. Sekian reaction JPNN.com pada kali ini. Gua Fatan. Gua Aristo. Dah. Dah.